Walid adalah jelmaan Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayyubi kita sudah pun pulang. Walid perlukan pelapis di dalam jihad umat ini. Baiduri tak minatlah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kau jangan biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini yang mana terkait dalam film Walid ataupun Bid'ah, yang mana belakangan ini sangat viral tentang film tersebut. Terkait film tersebut saya ingin menanggapi itu ada terkait 2 poin saja. Yang pertama itu adalah poin positifnya, yang kedua ada poin sisi negatifnya. Yang pertama akan saya jelaskan terkait film tersebut itu dari sisi positifnya terlebih dahulu. Kenapa saya katakan ada sisi positifnya? Karena nanti kita yang masih minim dalam ilmu pengetahuan, kita bisa membedakan mana yang benar-benar ulama tasawuf dan yang mana hanya mengaku-ngaku ulama tasawuf, yang mana pada hakikatnya itu adalah menyebabkan kesesatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada bagusnya juga film tersebut, jadi orang-orang biasa kita tuh bisa mengerti, oh jadi seperti ini loh, oh jadi seperti ini loh gitu loh. Jadi dia tuh bisa lebih hati-hati lagi untuk memalah dan memilih para sosok pembimbing ataupun sosok guru, saudara. Lalu yang selanjutnya itu yang kedua, dari sisi negatifnya itu seperti apa? Yang pertama, saya sering mengatakan ya ini terkait khusus tentang film ataupun bukan, warga plus 62 itu bisa menyamaratakan antara ulama-ulama yang benar istiqomah dan juga hanya sebatas ulama-ulamaan. Contoh seperti apa? Dengan adanya dampak film Walid seperti ini, dengan tentang kesesatan yang sangat begitu luar biasa, bahkan mengacak-acak ranah syariat, khawatirnya ini bisa menghantam para pesantren-pesantren yang lurus. Ini bisa menghantam para ulama-ulama tasawuf yang benar. Seperti itu. Nanti takutnya dampaknya ketika orang ingin mesantren anaknya juga jadi takut. Terkait dengan adanya film tersebut, orang ingin mempunyai mursyid jadi takut terkait film tersebut. Seperti itu. Dan nanti di akhir video insya Allah akan saya selipkan untuk saran kepada produser tersebut. Nah, lalu seperti apa terkait itu film Walid itu memang betul-betul sangat tidak mencontohkan tentang mursyid. Bahwasanya kan di dalam film tersebut bahwasanya dia telah husul kepada Allah, telah sampai kepada Allah, telah bermakrifat kepada Allah. Karena orang-orang yang benar telah husul kepada Allah, telah sampai bermakrifat kepada Allah, dia tidak akan pernah mungkin mengacak-ngacak ranah syariat. Karena ketika orang sampai kepada maqam hakikat, dia tidak akan pernah mungkin langsung sampai maqam hakikat. Tentu dan jelasnya dia itu akan sampai mendalami dalam ranah-ranah ilmu syariat, dalam ranah-ranah fikih yang sangat begitu luar biasa, dan tidak akan mengacak-ngacak ilmu ranah syariat tersebut. Kan kalau kita lihat yang di film mengaku tentang inilah, mengaku itulah, bahkan dan yang banyak lagi. Maka dari itu terkait film tersebut seharusnya terkait kepada produser juga, dia itu telah bikin nih tentang ulama-ulama yang kita katakan kesesatan lah seperti itu, ulama-ulama tasawuf yang kurang benar. Lalu diselipkan lagi tentang betul-betul ulama-ulama tasawuf yang benar, mursyid yang benar. Nah itu jadi kan bisa jadi bahan perbandingan dua. Oh berarti film Bid'ah yang pertama tuh seperti ini, orang tidak benar karena mementingkan syahwat dan hawa nafsu dan juga hanya untuk mementingkan kepentingan duniawinya. Nah lalu yang kedua, filmkan lagi bahwasanya ini loh contoh film yang tasawuf yang benar seperti itu. Nah jadi kan masyarakat awam tidak hanya terusus Malaysia dan juga Indonesia, jadi kita orang-orang yang biasa bisa menilai dan juga bisa membedakan mana ulama-ulama tasawuf yang benar, ulama-ulama thariqah dan ulama-ulama mursyid yang benar itu seperti apa. Seperti itu saudara. Jadi kalau misalkan hanya sebatas film Walid tersebut, tidak ada perbandingan lagi tentang film Walid yang ibarat kata ulama yang lurus, yang betul-betul ulama yang benar, mursyid yang benar. Nah
dampaknya dari orang-orang biasa menganggapnya nanti ini ulama-ulama tasawuf itu ya tidak benar semuanya. Seperti itu khawatirnya bagi saya. Karena orang-orang yang ahli tasawuf yang sebenarnya, orang-orang torikohan yang benar-benar telah husul, telah sampai kepada Allah, dia itu bahkan syariatnya juga sangat begitu luar biasa. Jangankan perkara wajib, sunnahnya juga banyak. Kan seperti itu. Bahkan ketika memang kita belum mampu menyaksikan Allah, yakinilah bahwasanya Allah menyaksikan kita setiap apa-apa yang kita lalui dan setiap apa-apa yang kita lakukan. Itu adalah prinsip orang toriko. Itu adalah prinsip orang tasawuf, yang mana semakin dia sampai kepada Allah, semakin ia bermarifat kepada Allah, maka dia malah semakin menjaga ranah syariatnya, bukan malah untuk mengacak-ngacak ranah syariat. Seperti itu. Ini kan khawatirnya terkait film tersebut, ini ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama tasawuf yang benar, mursyid-mursyid yang benar, takut terkena dampaknya terkait tentang seperti itu, film Walid seperti itu. Ya memang kita tidak menutup kemungkinan, mungkin di luar sana juga banyak ulama-ulama yang mementingkan syahwat dan hawa nafsu karena kepentingan duniawinya, menghalalkan berbagai macam cara seperti itu. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar orang-orang toriko, orang-orang tasawuf itu sangat-sangat menjaga ranah syariatnya, sangat-sangat menjaga tentang apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Tidak akan menghalalkan berbagai macam cara seperti itu, saudara. Pasti ketika memang dia telah hilaf atau apa, dia pasti bakal punya rem. Tidak akan seperti itu, bahkan mengaku ini, mengaku Imam Mahdi. Coba kalau orang-orang yang benar-benar toriko, jangankan mengaku-ngaku tentang imam apa-apa, dia wali pun dia tidak berani untuk mengaku bahwasanya dirinya itu wali. Seandainya dia memang wali, dia pasti bakal ditutupkan kalau orang-orang yang benar-benar toriko. Ketika dia mempunyai kelebihan atau apapun, dia pasti akan menutupkan. Kalau orang-orang yang benar-benar orang-orang toriko, orang-orang yang tasawuf, yang telah usul kepada Allah. Akan tetapi berbeda lagi ketika orang yang berpura-pura soiye atau apa, ingin memursidan, ingin dipanggil mursyid. Karena catat baik-baik, seorang mursyid tidak akan pernah mengakui bahwasanya dirinya mursyid. Dan tidak akan ada orang yang telah sampai kepada Allah, orang itu mengakui bahwasanya dirinya itu telah sampai kepada Allah. Kalau orang yang benar-benar mursyid, dia tidak akan pernah mengaku-ngaku seperti itu. Nanti juga orang lain yang tahu, ataupun gurunya yang tahu. Dan ketika orang memang telah sampai kepada Allah, bukan dia yang mengaku-ngaku telah sampai kepada Allah, nanti juga Allah yang akan mengetahui bahwasanya orang ini telah sampai kepada Allah. Seperti itu, saudara. Dan dilihat dalam syariatnya, bab-bagan dia sehari-hari tentang ibadahnya atau apanya, seperti itu. Maka semoga terkait film Walid seperti ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan juga produser film tersebut bisa menyelipkan film lagi terkait tentang ini loh perbandingannya, ini loh ulama yang benar, ini loh ulama tasawuf yang benar, ini loh ulama mursyid yang benar, mengajarkan betul-betul taat kepada Allah, bukan keingkaran, bukan mengaku-ngaku, dan bukan hanya mementingkan kepentingan duniawinya, dan bukan hanya mementingkan tentang syahwat dan hawa nafsunya. Seperti itu seharusnya. Jadi apa? Jadi yang film part pertama itu seperti itu, mencontohkan bahwasanya itu adalah ulama-ulamaan, bahwasanya ulama tasawuf-tasawufan. Nah, lalu diselipkan part keduanya, ini loh ulama-ulama yang benar. Jadi seperti apa? Biar masyarakat biasa bisa menilainya. Bahwasanya emang orang hidup di dunia itu emang harus mempunyai guru, mempunyai mursyid. Yang penting bukan memursidan, yang penting bukan keguruan. Harus betul-betul guru yang sanad keilmuannya jelas, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dari dia punya guru, punya guru, punya guru, punya guru, punya guru, punya guru, sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan torikoan. Ketika memang guru kita ini punya toriko atau masuk toriko, dan dia pun harus mempunyai guru lagi. Dari guru ke guru ke guru ke guru, itu baru yang disebut sanadnya jelas,
tersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika memang guru itu mempunyai sanad, mempunyai toriko ataupun apa, dia sudah pasti jelas dan dia tidak akan pernah melabrak syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang mengaku-ngaku toriko, mengaku-ngaku tasawuf, tapi orang tersebut tidak masuk toriko, tidak mempunyai toriko, tidak mempunyai guru, tidak mempunyai sanad, dia mengaku-ngaku mursyid, jangan pernah percaya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dibungkus dengan keulamaan, dibungkus dengan kekiaian, bahwasanya di dalamnya itu adalah kesesatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu semoga kita bisa diberikan oleh Allah jalan yang lurus menurut Allah, dan diberikan guru pembimbing yang betul-betul pembimbing, bukan hanya di akhirat, akan tetapi di dunia sampai kelak di akhirat. Dan kita semoga setiap langkah kaki kita, hati kita, pandangan kita, semoga selalu ada dalam ridho dan kasih sayang Allah, dipertemukan oleh guru-guru yang betul-betul benar menurut Allah. Semoga kita senantiasa diberikan jalan yang terbaik oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.